Such an amazing worship ya, puji-pujian yang sungguh mengubahkan hati kita hari ini, amin. Dan saya mau ucapkan terima kasih Kak Eka yang mungkin udah prepare untuk mau balik. Thank you so much Kak Eka Deli untuk ministrinya. Dan siapa yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya harap kita akan selalu berapi-api ya dalam hidup kita ini. Terus-terusan berapi-api. Hari ini seharusnya tadi Pastor Irwan ya yang berkhotbah. Tapi bahasa Jermannya saya dijungkrak untuk berkhotbah hari ini. Ya, untuk sharing. Tapi saya bukan berkhotbah, saya hanya sharing saja apa yang di hati saya. Saya nggak lebih pintar dari saudara, saya nggak lebih ngelontok Alkitabnya dari saudara. Sama-sama aja, saya cuma mau sharing aja apa yang ada di hati saya. Yang Tuhan berikan ke saya. Ya, oke, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa bersama-sama di sini Tuhan. Memuji dan menyembah nama-Mu dan merayakan Engkau Tuhan bersama-sama di gereja ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai mulut bibirku, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Engkau yang membuka setiap hati kami dan Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada semangat saudara-saudara? Saya minta supportnya ya, responsnya dan juga please smile for me, jangan dipentelengin gitu, takut saya. Jantung saya kayak masih di sana gitu sekarang ini. Oke, hari ini saya mau share tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan judul dari sharing saya hari ini adalah God wants us to be on fire. Tuhan mau untuk hidup kita selalu berapi-api. Amin. Dan hari ini saya akan ambil dari satu ayat saja, yaitu dari Roma 12 ayat 11. Saya tampilkan, oke. Mari kita sama-sama baca ya ayat ini ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara sering ya dengar ayat ini ya. Tapi memang ayat ini adalah penting. Makanya sering ya kita dengar juga ayat ini. It's really important. Sangat penting untuk kita tetap selalu berapi-api di dalam Tuhan. Dan mengapa Tuhan itu ingin untuk kita selalu berapi-api? Oke, kita masuk di yang pertama. Poin pertama, God wants us to be on fire for Him first. Jadi Tuhan mau untuk kita pertama-tama berapi-api terlebih dahulu. Nah, saya mau tanya, apa sih berapi-api itu? Berapi-api itu artinya berkobar-kobar, semangat, menarik, antusias. Ya. Nah, kalau saya ambil dari kata antusias, antusias itu di dalam bahasa Inggris adalah enthusiasm. Bisa ditampilkan? Antusias itu enthusiasm. Dan enthusiasm itu kalau akar katanya kita turunkan itu berdasarkan dari kata en, di mana artinya itu di dalam, in, dan theos. Theos itu berarti God, Tuhan. Berarti arti dari antusias yang berasal dari berapi-api, antusias itu artinya penuh akan Tuhan. Full of God. Jadi setiap orang yang berapi-api berarti dia penuh akan Tuhan. Kalau kita lihat orang yang penuh akan Tuhan berarti otomatis pikirannya akan penuh akan Tuhan. Hatinya akan penuh akan Tuhan. Perkataannya penuh akan Tuhan. Dan perbuatannya pun pasti penuh akan Tuhan. Amin. Amin. Orang yang berapi-api pasti akan penuh akan Tuhan. Dan kalau kita lihat, kalau dia penuh akan Tuhan, berarti apa yang masuk ke dalam diri orang tersebut? Orang yang berapi-api, penuh akan Tuhan, berarti yang ada di dalamnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Amin. Nah karena itu, kita harus berhati-hati akan apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Pernah gak dengar kata-kata kalimat ini? What you eat becomes you. Apa yang Anda makan itu menjadikan Anda.
Jadilah seperti apa yang kamu makan. Nah, kalau kita makan sesuatu yang tidak sehat, apa? Jeroan, minyak-minyak, kulit, enak ya. Saya juga suka sih itu. Tapi itu kan gak sehat. Nah, sesuatu yang gak sehat kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, jadinya apa? Kolesterol, sakit, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita masukkan pasti gak sehat. Jadinya juga gak sehat. Kalau kita masukkan makanan yang sehat di dalam tubuh kita, jadinya tubuh kita apa? Sehat, tubuh kita kuat. Itu jelas pasti seperti itu. Ya kan? Nah, demikian pula kita harus tahu konsumsi apa yang kita konsumsi untuk jiwa, hati dan raga kita, untuk pikiran kita. Berhati-hatilah akan apa yang Anda konsumsi untuk jiwa Anda, hati Anda dan pikiran Anda. Kalau kita mengkonsumsi Tuhan, maka kita segala sesuatunya akan penuh dengan Tuhan. Kalau yang kita masukkan salah, keluarnya salah. Ya. Dan kembali lagi tentang berapi-api ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita sering melihat Tuhan memakai gambar api untuk menggambarkan dirinya. Contohnya nih, yang pertama, waktu pertama kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Ada yang masih ingat ceritanya? Ya, Tuhan menampakkan diri sebagai apa? Ya, semak belukar yang berapi-api. Ya kan? Kedua, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari padang gurun. Tuhan menampilkan dirinya sebagai apa? Tiang api. Ada tiang awan, ada tiang api. Ingat ya ceritanya ya. Lagi-lagi api. Kemudian ada lagi ketika di Kisah Rasul, lidah-lidah api yang turun, pencurahan Roh Kudus. Amin. Masih ingat ya cerita itu. Nah, Tuhan sering memakai gambaran api. Mengapa api? Karena api itu menggambarkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang berkobar, consuming fire. Consuming fire itu api yang menarik perhatian sekeliling. Amin. Karena itu kalau bisa kita gambarkan ya, Tuhan itu mau kita berapi-api. Mengapa? Karena ketika kita berapi-api, itu kita penuh akan Tuhan, di mana ketika kita penuh akan Tuhan, orang itu akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan kita itu seperti api yang consuming, di mana orang yang melihat kita akan ada melihat ada sesuatu yang berbeda. Wow, there is something different in your life. Kok ada sesuatu yang beda di hidupmu ya? Kamu kok lain ya? Kamu kok gak kayak orang ini ya? Kenapa kok cara kamu berbeda ya? Itu karena kita ada Tuhan di hidup kita. Ketika kita berapi-api, ketika kita penuh akan Tuhan, orang lain akan melihat Tuhan di hidup kita. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan orang melihat kita ada yang berbeda karena wow kamu sukses loh, keren banget nih. Atau oh kamu kok keren ya, badannya keker ya. Wow hebat loh. Jadi orang melihatnya tuh fisik, no. Tapi Tuhan, karena ada Tuhan jadi orang di sekeliling melihat Anda berbeda. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan di hidupmu. Wow, that's awesome. Nah, ketika kita full of God, ketika kita penuh akan Tuhan, berarti kita ini semakin dekat dengan Tuhan, benar? Otomatis kita pasti dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Benar? Semakin kita dekat, semakin kenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Oh, pribadi yang mengasihi luar biasa. Bagaimana dia mencintai setiap jiwa-jiwa. Dan kalau kita semakin mengenal akan pribadi Tuhan, kita akan mengenal isi hati Tuhan. Otomatis kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Amin. Seperti contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan orang terdekat kita, orang yang kita kasihi. Contohnya, kalau satu rumah, ada papanya datang, orang datang. Cuma dengar suaranya aja, suara langkah kakinya aja. Kita tahu, oh papa udah pulang. Atau misalnya nih, ada yang batuk. Oh tahu, oh itu mama batuk. Tahu kan, kita nggak even lihat, tapi kita tahu.
Atau sama pasangan kita. Kalau misalkan kita melihat dia gerak-gerik tubuhnya, oh kita udah tahu nih, oh dia mau ke situ atau oh dia mau ke toilet kali. Kenapa kok bisa gitu? Karena dekat. Contohnya kayak saya sama Pastor Irwan gitu. Pastor Irwan gak bisa bohongin saya. Saya tahu kalau dia mau apa gitu, saya bisa tahu, saya bisa nebak. Semuanya saya tahu, gak bisa dia bohongin saya. Dia waktu itu mau surprisein saya kan, bocor, ketahuan. Karena dia gak bisa sembunyiin sama saya. Jadi saya tahu semuanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya dekat dengan Pastor Irwan. Saya mengasihi Pastor Irwan. Demikian pula Pastor Irwan mengasihi saya. Dan kalau kita saling dekat, saling mengasihi, otomatis hati saya dan Pastor Irwan connect, menyatu, nyambung ya, nyambung. Sama juga antara hubungan kita dengan Tuhan, sama. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak hati Tuhan, dan hati kita dengan hati Tuhan otomatis connect, nyambung banget. Jadi kalau Tuhan maunya apa, tahu, karena hati kita connect. Wow, that is amazing. Kalau saya bisa gambarkan hati Tuhan ya, untuk hidup kita, untuk di dunia ini. Setiap detik jantung kita berdetak, bukan? Setiap detik jantung kita berdetak dan detak jantung kita berbunyi. Dek dek, dek dek, dek dek, dek dek. Ya. Tapi kalau saya bisa menggambarkan setiap detik jantung Tuhan berdetak, berbunyi jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa, soul. Begitu kita tahu, begitu kita dekat dengan Tuhan, begitu kita link, connected dengan hati Tuhan, hati kita akan terbakar. Hati kita akan penuh, akan kasih, penuh dan terbakar ketika kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu adalah hati Tuhan. Tuhan begitu hancur hatinya melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Itu adalah hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga ia rela mati bagi saudara dan saya. Dan Tuhan juga rela mati dan memberikan hidupnya untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yang bahkan belum mengenal mereka. Wow, begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Masuk poin kedua. God wants us to be on fire for others. Tuhan mau untuk kita berapi-api untuk orang lain. Karena ketika kita benar-benar berapi-api, kita pasti akan terbakar. Akan jiwa-jiwa. Tapi tanpa sadar, hari-hari ini kita sudah menjadi orang yang egois. Terutama karena pandemi ini ya. Jadi kita lebih cenderung memikirkan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Kalau bisa yang enak ya saya lah. Kalau bisa tak eman-eman, tak simpan sendiri. Sampai even kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma. Kita terima secara cuma-cuma loh kebaikan Tuhan. Kita gak perlu ngapa-ngapain loh. Tuhan tuh memberikan segala sesuatunya secara cuma-cuma. Kita juga simpan rapat-rapat. Gak mau kita bagi. Karena kita sudah egois. Kita sudah lupa akan apa yang menjadi misi hidup kita, apa yang menjadi visi di hidup kita ini. Apalagi zaman Instagram, medsos zaman sekarang. Siapa yang suka main medsos? Instagram? Gak apa-apa ya, main Instagram itu it's okay. Kalau itu bisa membuat Anda terinspirasi, kepingin jadi lebih bagus, it's okay. Tapi kalau melihat Instagram sudah bikin Anda mulai jealous, mulai iri, mulai waduh, kok enak ya orang ini hidupnya, kalah aku. Atau mulai mikir, waduh aku harus lebih kayak gini. Wow, itu kita sudah harus stop. Sudah stop. Jeda, istirahat dari Instagram. Stop dari kehidupan itu. Karena itu sudah mulai tidak baik. Sudah mulai meracuni pikiran kita. Ya, kita harus benar-benar ingat akan diri kita ini siapa.
Kita ini manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita mau menang-menangan, karena apa? Di Instagram atau di kehidupan kayak seperti itu, medsos, orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan yang paling baik kan. Padahal belum tentu kehidupannya dia sebagus itu loh. Jadi yang ditampilin tuh yang bagus-bagus doang. Yang elek-elek, yang jelek-jelek gak ditampilin sama dia. Nah setiap orang pasti berlomba-lomba untuk terlihat paling baik. Padahal mau sampai kapan gak akan selesai. Anda mau jadi yang paling kaya, pasti ada yang lebih kaya. Mau jadi yang paling keren, pasti ada yang lebih keren. Mau jadi yang paling cantik, tetap pasti ada yang lebih cantik. Gak akan selesai-selesai. Gak akan selesai-selesai. Padahal hidup ini bukan tentang kita. Kalau kita mau ingat, hidup ini bukan tentang kita, bukan untuk kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Dan hidup ini adalah untuk Tuhan. Kita harus ingat itu. It is not about us. It is all about Jesus. Hidup kita ini hanya untuk Tuhan, bukan yang lain. Makanya di ayat tadi, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Jadi gak berhenti sampai di menyala-nyala. Gak berhenti sampai di kita berapi-api. Stop. No. Tuhan mau untuk kita melayani. Tuhan mau kita untuk terjun, untuk spread His gospel, menyebarkan Injil Tuhan. Dan kalau menariknya lagi, kita baca ya, dari The Passion Translation. Ya ini, Roma 12 ayat 11 yang The Passion Translation. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. Ini luar biasa banget. Kalau saya terjemahkan yang saya bold, let Him fill you with excitement as you serve Him. Itu berarti ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan mengisi. Tuhan akan membakar kita. Sewaktu kita melayani loh. Bukan waktu kita diam-diam loh. Waktu kita melayani justru Tuhan akan mengisi. Berarti semakin kita memberi, Tuhan akan mengisi. Ketika kita membagi hidup kita, Tuhan akan mengisi lagi. Lebih dan lebih lagi. Tuhan akan membakar kita dan lebih-lebih lagi. This is amazing. Amazing. Siapa yang kemarin waktu ada KKR Diakonia sempat melakukan reaching out? Ikut reaching out? Ada? Ya ada beberapa ya. Kemarin saya menerima banyak kesaksian dari yang ikut melayani reaching out. Jadi beberapa banyak yang gak pernah melakukan itu sebelumnya. Tidak pernah menjangkau, tidak pernah mencoba untuk mendoakan orang atau share tentang Yesus di dalam hidup orang. Tidak pernah. Dan mereka takut. Mulai mikir, aduh perlu ta? Bisa ta kayak gini, gak apa-apa ta? Aduh aku gak mikir loh, maksudnya kayak takut lah. Nanti kalau ditolak gimana? Tapi ternyata ketika mereka mau dan mereka mulai membagikan Tuhan di dalam hidup orang lain. Ketika mereka mulai turun mendoakan, mereka mulai terbakar api Tuhan. Mereka justru ngomong, aduh pastor, waktu aku doa pastor, malah tambah semangat aku pastor, malah tambah terbakar aku. Wow, kok bisa demikian? Karena itu adalah kebenaran. Karena itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Sudah ada di ayatnya kan. Ketika kamu melayani maka aku akan mengisimu. Wow, firman Tuhan itu ya dan amin. Semakin kita memberi, semakin kita melayani, maka Tuhan yang akan semakin mengisi kita. Karena itu kita harus cek diri kita. Kalau kita mulai merasa padam, mulai merasa kok begini-begini aja ya spiritual saya sudah banyak berdoa kok, saya sudah banyak mengikuti semua acara gereja, kehidupan doa saya juga jalan, tapi kok rasanya gini-gini aja ya. Coba cek, sudahkah Anda membagi hidup Anda? Sudahkah Anda mulai melayani orang lain? Sudahkah Anda mulai melayani Tuhan di dalam hidupmu? Ingat bahwa Tuhan yang akan mengisi, bukan kita. Yang akan mengisi kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan selalu mengisi,
mengisi saudara sekalian. Bukan karena kuat dan gagah kita. No, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin ke gereja. Oh ya, datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab itu adalah bagian dari ketekunan yang harus kita lakukan. Yes, itu benar. Tapi membakar kita, mengisi kita itu bagian Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. So bagikan apimu, bagikan hidupmu kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan mau. Karena hati Tuhan hancur untuk melihat orang-orang yang terhilang. Dan saya yakin setiap dari saudara yang ada di sini pasti pernah di dalam hidup saudara momen-momen di mana ketika Anda melihat sesuatu dan hal itu menggelitik hatimu, membakar hatimu. Misalnya ketika kalian sedang berjalan atau kemana dan kalian melihat ada seseorang atau siapapun yang kesusahan. Mereka tidak bisa makan. Hati Anda mulai remuk. Ketika Anda melihat ada pernikahan yang hancur. Hati Anda tergugah. Ketika Anda melihat ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Hati Anda remuk. Ketika Anda melihat keluarga yang berantakan. Perceraian. Ketika Anda melihat kehidupan anak muda yang hancur dan hatimu remuk, Anda harus tahu itu hati Tuhan yang ada atasmu. Itu hati Tuhan, karena hati Tuhan hancur melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Tuhan hancur melihat anak-anak yang lost. Karena itu kalau Anda mendapatkan itu di hati Anda, ingat itu hati Tuhan dan kita harus melakukan sesuatu. Jangan diam saja. Do something. Lakukan sesuatu. Jangan tinggal diam. Mungkin kalau misalkan Anda mau melakukan sesuatu, Anda mungkin malu ya. Atau mungkin Anda merasa, aduh aku ini loh nggak bisa loh. Aku ini nolong ya, wis cuman gini tok. Saya ini loh, saya cuman bisa bantu apa. Bantuan saya cuman kecil. Mungkin Anda merasa seperti itu. Tapi percayalah ketika kita mau mengikut apa yang Tuhan mau. Ketika kita membagikan kecil kelihatannya di mata kita. Tapi itu akan menjadi besar di mata Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menabur, menyiram. Dan menjadikan itu bertumbuh menjadi besar. Salah satu contoh yang saya lihat di dalam hidup saya. Itu adalah waktu ketika saya masih pacaran. Sama suami saya tercinta. Pastor Irwan. Waktu itu, jauh waktu itu. Waktu saya masih berpacaran, Pastor Irwan itu punya hati untuk menyekolahkan anak. Jadi untuk anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, Pastor Irwan selalu memiliki hati untuk ingin menolong gitu. Jadi waktu itu dengan kemampuannya dia, waktu itu dia menyekolahkan 1 atau 2 anak. Dan ternyata sebelum berpacaran dengan saya, dia sudah melakukan hal itu. Dan waktu dengan saya tahu ada 2 anak yang dia sekolahkan. Kemudian setiap bulan kita menerima report bagaimana anak ini pendidikannya. Dan itu membakar hati saya juga. Ketika saya melihat itu kayak wow, it's amazing bagaimana kita dengan membantu sedikit tetapi bisa mengubahkan hidup seorang anak. Dan kelihatannya cuma 1-2 anak. Kelihatannya halah 1-2 anak loh yang gak mengubahkan semuanya. Hei, siapa bilang? Sekarang ini ternyata New Life Church, melalui New Life Church, kita sudah menyekolahkan puluhan anak yang tidak mampu. Wow, saya melihat kalau itu bukan karena tangan Tuhan, kita tidak bisa. Kalau kita mau, kita langkahkan kaki kita maju, kita lakukan kecil. Tapi itu berarti dan itu pasti akan menjadi besar. Amin. So let's do something. Seperti tema gereja kita tahun ini, Arise and Shine. Ya, bangkit dan bersinarlah. Ingat ada banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal akan Tuhan. Yang masih terhilang, we have to do something. Kita harus menjangkau mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Tuhan mau pakai saudara dan saya. Untuk kita menjangkau setiap orang yang ada di luar sana. Maukah saudara? Bagikan hidup saudara. Maukah saudara melakukan bagian itu? Ayo.
Mari saya ajak sama-sama kita untuk membagi, kita mulai hidupi itu. Dan gak kebetulan kita semua ini bisa berkumpul di sini. Kita bisa bertemu bersama, beribadah bersama di gereja ini itu gak kebetulan. Saya percaya semua ini itu adalah karena Tuhan yang mengatur. Amin. Segala sesuatunya di dunia ini Tuhan yang mengatur. Anda setuju? Kalau kita bisa tertanam di sini, ayo mari kita bersama-sama menjalankan visi gereja kita. Yaitu untuk memperluas kerajaan surga. Bukan kerajaan New Life Church, tapi kerajaan surga. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kita harus menjalankan apa yang Tuhan mau. Poin terakhir, God wants us to be on fire for His kingdom. Tuhan mau untuk kita berapi-api untuk kerajaannya. Untuk gerejanya. Gereja ini, New Life Church ini ada karena Tuhan yang mau. Tuhan yang membangun dan Tuhan yang berkehendak. Dan Tuhan membangun gereja ini untuk namanya. Bukan untuk nama kita. Bukan untuk nama Pastor Iwan Alexander. Bukan untuk nama Pastor Carsten Mark. No. Gereja ini ada di sini. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk nama Tuhan. Wow. Jadi please ubah mindset kita ya. Kita harus mengubah pikiran kita bahwa gereja tempat kita ini, kita bukan membangun community club. Kita tidak membangun sebuah tempat kumpul-kumpul, no. Tapi ini adalah gereja Tuhan. Ya, kita sedang membangun gereja Tuhan yang sedang kita perluas untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan kini hampir banyak lupa akan esensi kita. Sudah bukan waktunya lagi kita ini di gereja hanya duduk, beribadah, nyanyi, puji-pujian, dengerin khotbah, and then done. Selesai. No, sudah bukan waktunya lagi kita kayak gitu. Atau mikirinnya kayak, aduh gedungnya bagus ya, enak di sini. Atau, oh ini penyanyinya enak ini. Atau kita nyacatin, oh gak boleh fales kayak gitu. No, sudah bukan waktunya. Sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan zamannya lagi. Tuhan menaruh Pastor Irwan di gereja ini, di New Life Church. Pasti ada maksud Tuhan. Tuhan memilih Pastor Carsten Mark untuk ada di sini. Itu juga karena ada rencana Tuhan yang besar di gereja ini. Demikian pula Tuhan menaruh saudara di New Life Church. Saya percaya karena Tuhan sedang mempersiapkan bagian yang harus Anda ambil di gereja ini. Tuhan telah mempersiapkan bagianmu di sini. Tinggal kita ambil, take part. Ambil bagianmu di gereja ini. Karena gereja ini bukan hanya milik Pastor Irwan atau Pastor Carsten. Ini milik Tuhan. Dan yang harus melakukan gak cuma Pastor Irwan, Pastor Carsten, tapi kita semua. So take your part. Ambil bagianmu. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk nothing. Untuk gak ada apa-apanya. No. Tuhan menciptakan setiap dari saudara, bahkan saya, untuk tujuan tertentu. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan Dia. Ada tujuan di setiap hidup kita. Ambil bagianmu. Ambil bagianmu. Amin. Ingat misi terbesar kita, the Great Commission. Di ayat Matius 28 ayat 16 hingga 20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari, ini tugas kita semua. Mari kita ambil bagian kita. Mari kita bersama-sama berlomba untuk berapi-api. Berapi-api untuk mengenal Tuhan, mengenal hatinya. Berapi-api untuk melayani Dia lebih dan lebih lagi. Menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Satu sama lain. Kita gak bisa sendiri. Kita bersama-sama bergandeng tangan. Mari kita perluas kerajaan surga di bumi ini. Amin.